Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua makhluk untuk beribadah dan menjalankan segala perintahnya. Maka berbahagialah apabila kita senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sebab ada balasan berupa surga yang menanti di alam akhirat kelak. Namun, celakalah bagi mereka yang menuruti nafsu duniawi dan terjerumus dalam lembah kemaksiatan. Sebab orang-orang ini akan dilemparkan ke dalam panasnya api neraka. Sama halnya yang pernah terjadi kepada salah satu makhluk ciptaan Allah ini. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pernah menjatuhkan salah satu makhluk ciptaannya dari langit ketujuh. Tidak hanya itu, makhluk itu pun dilaknat dan telah dijanjikan menjadi penghuni kekal di neraka. Sahabat beriman, makhluk yang dijatuhkan dari langit ketujuh tersebut bernama Iblis. Pada awalnya, Iblis adalah makhluk yang sangat taat untuk menjalankan segala perintah Allah dan selalu beribadah kepadanya. Sebelum diturunkan dari langit ketujuh, namanya adalah Azazil. Ia merupakan salah satu malaikat yang dikenal oleh penduduk surga karena doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azazil memiliki wajah yang rupawan lagi cemerlang, memiliki 4 sayap, banyak ilmu, menjadi pemimpin para malaikat, serta dapat mendengarkan berita-berita rahasia dari Allah. Hal ini membuat para malaikat kagum terhadap dirinya. Akan tetapi semua itu berubah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di bumi." Para malaikat berkata, "Mengapa hendak kau jadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu." Tuhan menjawab, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia pertama yang diberi nama Adam. Setelah itu, Allah juga memperagakan keistimewaan yang dimiliki oleh Adam. Hal ini membuat malaikat mengakui kelebihannya atas mereka. Kemudian Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai wujud kepatuhan dan pengakuan atas kebesaran Allah. Para penghuni surga sebenarnya sempat protes terhadap perintah bersujud kepada Nabi Adam. Karena Adam baru diciptakan dan belum teruji kualitas ibadahnya, tiba-tiba harus dihormati. Allah pun menunjukkan kelebihan Adam kepada seluruh penghuni langit, walaupun baru diciptakan. Adam lebih banyak mengetahui sesuatu daripada penghuni surga yang lain. Allah pun menyuruh penghuni langit untuk mengulang apa yang dikatakan oleh Adam. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kalian yang benar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 31. Kemudian Adam menyebutkannya satu persatu. Para malaikat pun merasa malu atas aksi protes mereka terhadap penciptaan Adam, dan mereka kembali bertaubat dan memuji Allah. Akhirnya mereka pun bersujud kepada Adam kecuali Azazil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Azazil, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Azazil menjawab, "Saya lebih baik daripadanya. Engkau menciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Surat Al-A'raf ayat 12. Mendengar jawaban Azazil tersebut, Allah kemudian berfirman, "Turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina." Karena ketidakpatuhannya terhadap perintah Allah tersebut, maka Allah tidak lagi memanggil makhluk itu dengan sebutan Azazil. Akan tetapi ia dipanggil dengan nama Iblis, yang artinya putus asa, sebab ia sudah berputus asa dari rahmat Allah. Tidak cukup sampai di situ, Allah juga mengubah wajah iblis ke dalam bentuk yang seburuk-buruknya rupa. Allah juga mengubah kepalanya seperti kepala unta,
Dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung. Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Kedua bibirnya seperti bibir lembu. Taringnya keluar seperti taring babi hutan. Dan janggutnya terdapat sebanyak 7 helai. Karena dipastikan akan menjadi penghuni neraka, iblis tak mau sendirian di neraka. Ia akan membuat manusia juga menjadi tidak taat kepada Allah. Percakapan antara Allah dan iblis terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 14. Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Quran surat Al-A'raf ayat 15. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Quran surat Al-A'raf ayat 16. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Sahabat beriman, sebelum berganti nama menjadi iblis, ia diberi beberapa gelar ketika hidup di surga, di 7 tingkatan langit. Allah memberinya gelar pada langit pertama dengan gelar Al-Abid, yang artinya ahli ibadah. Karena ia ibadahnya paling unggul dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Sedangkan di langit kedua ia diberi gelar Az-Zahid. Di langit ketiga dia diberi gelar Al-Arif. Di langit keempat diberi gelar Al-Wali. Di langit kelima diberi gelar At-Taqi. Di langit keenam diberi gelar Al-Qasim. Di langit ketujuh dia diberi gelar Azazil. Makhluk yang paling unggul ibadahnya seketika berubah karena ia tak mampu taat kepada Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Karena Adam, iblis menjadi terusir dari surga. Itulah yang membuat iblis membenci Adam dan umat manusia. Karena hal tersebut, iblis meminta kepada Allah untuk diizinkan menggoda Nabi Adam dan keturunannya. Allah pun mengizinkannya. Iblis ingin menggoda manusia agar mereka bisa ditemani oleh umat manusia yang menyimpang dari jalan Allah. Allah memberi waktu kepada iblis sampai hari kiamat untuk melaksanakan keinginannya tersebut. Itulah Azazil, makhluk ciptaan Allah yang dijatuhkan dari langit ketujuh, yang kini bernama iblis. Dia sombong dan angkuh tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Kesombongannya tersebut membuat iblis akhirnya terjatuh dari surganya Allah dan dikutuk menjadi penghuni neraka. Semoga kita dijaga oleh Allah agar tidak menjadi temannya di neraka. Wallahu a'lam bishawab.